Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Farah Fernandes dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2505376. Selamat siang, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Yuhendri Leovista yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini. Materi yang pertama yaitu kelangkaan, pilihan, biaya peluang. Materi yang kedua adalah sistem ekonomi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang kelangkaan. Kelangkaan yaitu kenyataan bahwa sumber daya terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang kedua, pilihan. Pilihan adalah konsekuensi dari kelangkaan, di mana setiap individu maupun masyarakat harus menentukan cara terbaik untuk mengalokasikan sumber daya. Ketiga, biaya peluang, yaitu nilai dari alternatif terbaik yang harus kita korbankan saat memilih suatu keputusan. Baiklah, kelangkaan bukan hanya sekedar kurangnya sumber daya fisik, tetapi juga keterbatasan waktu, tenaga, kemampuan. Karena itu, setiap keputusan ekonomi yang kita buat selalu dilandasi fakta bahwa sumber daya memiliki keterbatasan. Next, pilihan dan biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu selalu dihadapkan pada pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya dan itulah yang disebut dengan biaya peluang. Misalnya seorang lulusan SMA harus memilih antara melanjutkan kuliah atau langsung bekerja. Jika dia memilih kuliah, maka biaya peluangnya adalah penghasilan dan pengalaman kerja yang tertunda. Sedangkan jika dia memilih bekerja, biaya peluangnya adalah kesempatan memperoleh pendidikan serta peluang karir kerja yang penting. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua. Materi yang kedua kita akan memahami sistem ekonomi, terutama yang ada di Indonesia. Sistem ekonomi adalah kerangka kerja yang digunakan suatu negara untuk mengelola, memproduksi, mendistribusikan, dan konsumsi barang serta jasa. Terdapat berbagai jenis sistem ekonomi. Yang pertama tradisional, yang kedua komando, ketiga pasar, dan terakhir adalah campuran. Di Indonesia sendiri menganut sistem ekonomi campuran yang dikenal sebagai sistem ekonomi Pancasila, yang menyeimbangkan mekanisme pasar dengan nilai keadilan sosial. Berikut saya akan memberikan ciri-ciri sistem ekonomi yang ada di Indonesia, yaitu ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila menekankan keseimbangan antara peran negara dengan swasta. Ada prinsip keadilan sosial, kegotong royongan, dan kekeluargaan. Selain itu, menghindari eksploitasi, melindungi sumber daya alam, serta mendorong keterlibatan dalam bermasyarakat. Tujuannya adalah menciptakan perekonomian yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Nah, di sini ya memberikan kesimpulan. Ada 3 hal penting yang bisa kita ambil. Pertama, kelangkaan adalah pemicu pilihan. Kedua, sistem ekonomi adalah arsitektur dalam mengelola sumber daya. Ketiga, Indonesia dengan ekonomi Pancasila berusaha menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Baiklah, terakhir saya akan memberikan pesan-pesan terhadap rekan-rekan semuanya. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat menjadi individu yang lebih cerdas dalam mengambil keputusan, baik untuk diri sendiri maupun dalam membangun perekonomian bangsa. Jika ada kritik dan saran, mohon untuk disampaikan dan selanjutnya saya akan mempersilahkan rekan-rekan semuanya untuk melakukan sesi tanya jawab sesuai dengan arahan dari Bapak Dr. Yuhendri Leovista. Mungkin hanya itu presentasi singkat dari saya.
Semoga dapat berguna dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.